di channel Yusuf Ridwan. Kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Word untuk para pemula. Jadi ini adalah tutorial awal untuk para pemula mulai belajar Microsoft Word. Jadi pertama-tama yang kita ketahui itu adalah ini ketika kita membuka Microsoft Word, yang kita ketahui itu adalah ada toolbar semacam Home, Insert, Back Layout, Reference, dan lain sebagainya. Di sini juga ada tiap toolbar itu ada kayak semacam ini, kayak perintah-perintahnya gitu. Jadi kita mulai aja di sini dengan membuat teks. Misalkan kita membuat judul. Misalkan kita akan membuat judul cara belajar Microsoft Word. Dengan mudah. Kayak gini ya, teman-teman. Jadi di sini tuh defaultnya itu adalah Calibri. Jenis hurufnya itu adalah Calibri dengan ukuran 11. Kalau misalkan kita judul, kita misalkan ingin lebih besar ya, kita gunakan 14, enter. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan mengenal cara untuk marginnya. Jadi misalkan kita ingin, ini adalah untuk di pinggir, ini untuk yang penuh, ini untuk yang ke arah kanan, dan ini yang untuk di tengah. Kalau misalkan kita ingin kayak bentuk hurufnya berubah, kita bisa pilih ada underline atau garis bawah, ada italic atau garis miring, atau kayak huruf miring, dan ada bold juga huruf tebal. Kemudian kita misalkan kita mau membuat huruf baru, misalkan kita tab atau enter 2 kali, kita marginnya kita ubah ke kiri, kita ganti bold, terus kita ganti 11 seperti ini. Kemudian kita akan mengenal ini mengenal angka. Jadi kita akan mengenal ini dulu, bullets. Ini untuk kayak semacam keterangan gitu. Jadi kita akan coba yang inilah, katakanlah yang ini, yang kayak ini. Jadi misalkan kita membuat cara belajar Microsoft Word dengan mudah. Nah, nomor 1 katakanlah pahami toolbarnya seperti ini misalkan. Terus kemudian kalau misalkan kita mau ganti ke angka ya, kita bisa tab lagi, kita hapus dulu, kita gunakan misalkan angka 1 kayak ini. Misalkan kita itu angka 1, misalkan buka aplikasi dulu, terus baca buku referensi misalkan. Seperti ini ya teman-teman. Jadi yang ini tadi misalkan untuk yang simbolnya, yang ini untuk angkanya, jadi gitu. Kemudian kalau misalkan kita mau ini dikasih underline, tinggal dikasih underline teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian kita juga mengenal ini dulu, insert. Kita juga bisa membuat ini kayak lembar kerja baru. Jadi misalkan kita mau membuat halaman baru, kita tinggal blank page. Jadi ini misalkan kita membuat halaman selanjutnya, tinggal klik blank page gitu. Kalau misalkan kita mau membuat tabel, ini dihapus dulu aja ya supaya nggak bingung. Kita membuat tabel, kita gunakan misalkan tabelnya kita gunakan ada 4 kali ya, katakanlah 4 kali, ini di Ctrl C dulu ya, kita gunakan 4 kali 4 lah,
seperti ini ya. Misalkan ini adalah kayak nomor uraian, ini ya katakanlah keterangan kesimpulan misalkan. Jadi seperti ini penggunaannya. Jadi kalau misalkan ini kita ganti ininya bisa seperti ini, kayak apa namanya, variasi bentuk tabelnya itu bisa divariasi teman-teman. Jadi tinggal diganti aja kayak tadi. Terus selanjutnya kita akan mengenal ini picture. Jadi insert picture ini fungsinya untuk misalkan kita mau memasukkan gambar keterangan atau kita membuat makalah, langsung saja bisa di insert gitu. Misalkan kita insert, katakanlah kita akan menginsert ini apa, hasil gambar saya ya, misalkan kita membuat gambar, hasil gambar ini misalkan. Jadi bisa langsung di sini apa, bisa langsung dibuka gambarnya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat makalah atau laporan dan lain-lain, bisa langsung menggunakan ini. Ini ya cocok untuk teman-teman SD, SMP atau yang lainnya. Jadi nanti ada juga tahapan-tahapan selanjutnya untuk mempelajari ini. Selanjutnya kita akan belajar ini tentang shapes. Ini juga bisa dibuat untuk membuat lingkaran, bisa untuk membuat ini apa namanya, kayak ini misalkan mau membuat kayak variasi desain yang ada di Microsoft Word gitu. Kalau misalkan kita mau membuat jendela baru, kita tinggal ini aja, backbreak pakai ini. Kemudian kita juga mengenal ini smart art. Ini misalkan teman-teman mau membuat kayak ada tugas-tugas sekolah atau kuliah, bisa menggunakan ini. Jadi kita menggunakan, katakanlah menggunakan ini ya, kan kita mau menggunakan ini kayak susunan organisasi gitu. Katakanlah ini yang pertama, kita bisa membuat ketua, misalkan ini ya wakil, ini ya sekretaris, bendera, ini ya bisa dibuat katakanlah apa ya humas lah gini. Jadi misalkan ini ya teman-teman, ini adalah kegunaan dari smart art gitu, bisa dibuat untuk kayak semacam gini lah gitu, semacam pohon-pohon gini. Kemudian kita akan mengenal istilah ini apa, chart. Chart ini semacam kayak grafik gitu. Misalkan kita mau menggunakan grafik ini ya, ini grafik line. Misalkan kita mau membuat kayak angka ini apa, angka dalam penjualan kita apakah naik atau turun. Jadi kita gunakan juga aplikasi Microsoft Excel. Jadi misalkan kita mau ini aja, nanti aja kita jelaskan lebih detailnya. Jadi sekarang cuman untuk pengenalan aja. Jadi ini ditutup dulu. Ini juga ada kayak 0, ini misalkan ini kenaikan, misalkan kayak penjualan bulan pertama, penjualan bulan kedua dan ketiga dan seterusnya. Ini juga ada keterangannya untuk tiap warnanya. Jadi 0 sampai 1 ini ya penggambaran misalkan laku gitu loh. Jadi misalkan bulan ini laku berapa, bulan kedua laku berapa dan seterusnya. Kemudian kita akan mengenal ini apa, mengenal header. Header itu untuk atas ya teman-teman. Jadi misalkan ini kita misalkan di atas kita gunakan
ya katakanlah kita menggunakan ini apa, Microsoft Office tahunnya 2020 misalkan kayak gini. Jadi misalkan teman-teman mau membuat ya semacam kayak logo perusahaan atau apa, kayak misalkan ada kayak nama lembaga, alamat dan lain-lain, itu bisa ditaruh di footer, ditaruh di header atau yang ada di atas gitu. Selanjutnya kita akan mengenal ini apa, header apa, footer ini yang ada di bawah ya teman-teman. Jadi misalkan ya kita mau membuat halaman, misalkan ini adalah buku, misalkan ini buku Microsoft gitu. Microsoft Word misalkan ini halaman ya, langsung saja diketik satu lah, halaman 1. Jadi bisa seperti ini ya teman-teman. Ini nanti bisa saya jelaskan di materi selanjutnya untuk mengedit kayak ini semua. Jadi ini hanya pengenalan saja. Jadi kita selanjutnya belajar tentang ini aja, belajar tentang ini word art. Jadi ini ada semacam untuk kayak hiasan yang ada dalam Microsoft Word, kita bisa gunakan. Katakanlah kita membuat ini, misalkan kita gunakan Microsoft ini ya, kita klik, kita bisa merubah bentuknya seperti ini dan lain sebagainya ya. Bisa juga dirubah warnanya kayak ini, terus juga bisa kayak gini bentuknya, dilengkuk-lengkukkan. Bisa juga satunya atau bayangannya dirubah seperti ini, yang awalnya tadi nggak ada bayangannya menjadi ada bayangannya gitu teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pack layout. Pack layout ini kita belajar tentang tema. Jadi misalkan kita mau membuat kerja baru aja ya, kita membuat kerja di lembar baru, kita gunakan ini tema. Misalkan kita membuat tema ini, track ini, jadi kayak gini teman-teman. Hasilnya tadi kan ada yang bisa berubah ya, yang katakanlah yang awalnya gini ada ping-pingnya berubah jadi gini, terus berubah jadi gini. Jadi ini disesuaikan dengan ini temanya, ini tema untuk membuat itunya. Kemudian kita juga mengenal tentang ini, insert dulu aja ya, kita mengenal tentang simbol. Jadi yang enggak ada di keyboard itu bisa gunakan simbol. Jadi misalkan kita mau membuat makalah matematika ya, ada kayak beta, kita juga ingin belajar tentang ini XY, ini juga ada DY, DX juga ada kayak gini ya. Jadi ini di Excel itu apa, di Word itu lengkap. Jadi ada simbol-simbol apapun juga. Jadi ada yang P, juga ada yang ini emoticon gitu. Jadi ini lengkap, dan nantinya juga saya akan membuat tutorial yang lebih dalam. Oke, terima kasih untuk waktunya kali ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menonton. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.